Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas tentang update-update terbaru tentang Timnas Indonesia. Yang mana pada konten kali ini kita akan membahas tentang kemenangan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 melawan sang tuan rumah, yakni Timnas Myanmar. Kita tahu semualah skornya itu berakhir dengan 0-1 atau bagi kemenangan kita 1-0, yang mana gol dicetak di babak kedua melalui kaki sang kapten Asnawi Mangkualam, yang ada versi lain juga yang mengatakan itu adalah gol bunuh diri yang dilakukan oleh kiper Myanmar. Kalau kita lihat permainannya teman-teman, maka kita tidak bisa mengcompare pemain ini dengan pemain timnas senior yang memang kemarin bermain melawan Arab Saudi dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang cukup jauh teman-teman perbedaannya. Di samping memang secara usia memang beda, secara pengalaman dan secara kualitas memang juga jauh berbeda teman-teman. Kita bisa memaklumi meskipun permainannya seperti itu teman-teman, nampaknya memang butuh waktu untuk Sintayong untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pemain, dan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Sintayong dan juga pemain. Satu hal yang mungkin kita bisa lihat positif teman-teman, yakni lini belakang kita. 3 back yang dimainkan oleh Sintayong itu nampaknya cukup solid. Sepertinya ini baru pertama bermain, ketiganya itu baru pertama bermain, tetapi kita lihat tadi malam itu cukup solid. Meskipun ini bukan patokan karena memang musuhnya lawannya masih Timnas Myanmar. Nanti kita akan lihat ketika melawan Vietnam atau melawan Thailand seperti apa lini belakang kita, sekokoh apa pertahanan kita akan lihat bersama. Kalau kita ke depan sedikit teman-teman, lini tengah kita di sini mungkin kita sepakat bahwa kita merasa kehilangan dengan tidak adanya Ivar Jenner. Kita melihat bahwa betapa pentingnya Ivar Jenner di dalam lini tengah kita. Atau Tom Haye kan tidak masuk ke U23, tetapi Ivar Jenner yang masuk usianya tetapi dia tidak masuk ke dalam skuad karena perizinan klub, itu kita sangat kehilangan teman-teman. Meskipun kita tahu lini tengah kita sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah bekerja keras ke depan ke belakang mundar mandir, tetapi sepertinya itu belum sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Ivar Jenner dalam segi visi dan misi, dalam segi kontribusi di lini tengah, dalam segi mengontrol permainan di lini tengah. Ini yang sangat penting teman-teman. Di babak pertama kita diserang terus karena kita lowong di lini tengah kita kalah di lini tengah sehingga kita diserang terus. Sehingga di babak kedua Sintayong melakukan banyak perubahan dan berbuah hasil sehingga tercipta gol yang pertama, dan ini sekaligus menjadi gol yang terakhir dalam permainan tadi malam teman-teman. Ya, meskipun secara permainan masih banyak PR, masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi 3 poin ini adalah 3 poin yang penting buat kita teman-teman, karena di samping memperbaiki terhadap kepercayaan kita dan meningkatkan kepada kepercayaan Timnas Indonesia, ini juga modal yang penting ketika kita akan melanjutkan pertandingan kedua di kandang kita sendiri melawan Laos. Tanggal 12 nanti kita akan menghadapi Laos di kandang kita. Sepertinya akan dilaksanakan di Manahan, Solo teman-teman. Dan semoga progresnya terus berjalan dan kita bermain semakin baik dan mendapatkan kemenangan teman-teman. Di sisi lain, rival kita di grup ini itu mendapatkan kemenangan dengan skor 4-1. Timnas Vietnam menang menghadapi Laos dengan skor 4-1. Dan di klasmen sementara teman-teman, peringkat pertama masih diraih oleh Timnas Vietnam dan dengan 3 poin, dan kita di nomor 2 itu dengan 3 poin juga. Kita hanya kalah selisih gol. Mereka menciptakan 4 gol dan kebobolan 1 gol. Sementara kita itu menciptakan 1 gol dan kebobolan 0. Jadi kalau dikalkulasi mereka golnya plus 3, sementara kita plus 1. Laga selanjutnya teman-teman, di samping kita harus mendapatkan poin penuh,
menjadi penting juga kita untuk mendapatkan gol sebanyak mungkin teman-teman. Apalagi selanjutnya kita akan melawan Laos di kandang kita harus menciptakan banyak gol. Kenapa? Karena ini mungkin menentukan klasemen akhir di grup ini. Dan sementara di grup sebelah itu kemungkinan besarnya timnas Thailand itu akan menjadi juara grup. Entah runner up-nya siapa, kita belum tahu. Kemungkinan besar yang menjadi juara grup itu adalah Thailand. Sementara kalau kita menang selisih gol dan kita mendapatkan poin yang sama dengan Vietnam misalkan, maka kita akan menempati peringkat pertama juga, juara grup juga, yang mana kita terhindar dari timnas Thailand nanti di semifinal teman-teman. Ini adalah langkah positif. Sementara kalau kita menjadi runner up, itu akan ketemu dengan timnas Thailand di semifinal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, salam kenal, dan juga boleh bantu subscribe, like, dan share-nya, dan juga komentarnya supaya channel ini semakin rame dan supaya channel ini semakin berkembang dan semoga tetap bermanfaat. Salam sepak bola.